banyak definisi proses intervensi telah ditawarkan. Seringkali tidak istilah intervensi dan psikoterapi telah digunakan secara bergantian. Definisi umum psikoterapi yang agak umum diberikan setelah bertahun-tahun lalu oleh Wolberg 1967, psikoterapi adalah bentuk perawatan untuk masalah yang bersifat emosional di mana orang yang terlatih dengan sengaja membentuk hubungan profesional dengan seorang pasien dengan objek menghapus, memodifikasi, atau memperlambat gejala yang ada dari mediasi pola perilaku yang terganggu dan dari mempromosikan pertumbuhan kepribadian positif dan pengembangan. Namun secara keseluruhan, definisi tersebut tidak jauh berbeda satu yang ditawarkan oleh seorang dokter yang lebih berorientasi psikologi, yaitu Rotter tahun 1971, halaman bukunya 79. Psikoterapi adalah merencanakan kegiatan psikolog, tujuan yaitu untuk mencapai perubahan pada individu itu, membuat penyesuaian hidupnya berpotensi lebih bahagia, lebih konstruksi, dan atau keduanya. Lalu apakah psikoterapi bantuan? Sebelum kita menjelaskan secara lebih rinci tujuan dari fitur psikoterapi, pertanyaan umum perlu tangani. Apakah psikoterapi berfungsi? Ada dua masalah untuk diatasi ketika menjawab pertanyaan ini. Kemanjuran pengobatan dan efektivitas pengobatan. Perawatan dianggap manjur untuk sejauh rata-rata orang menerima pengobatan dalam klinis terbukti secara signifikan kurang disfungsional daripada rata-rata orang menerima perawatan apapun. Misalnya, mereka yang menunggu daftar untuk perawatan. Lalu, studi khasiat menempatkan premi pada validitas internal dengan mengendalikan jenis klien di penelitian dengan standarisasi perawatan dan oleh secara acak menggunakan pasien ke kelompok perawatan atau tidak perawatan. Perawatan dianggap efektif untuk sejauh yang klien laporkan secara klinis signifikan manfaat dari itu. Studi efektivitas mungkin atau mungkin tidak, termasuk grup kontrol atau tugas acak. Fokusnya adalah pada apakah klien menerima tipikal pengobatan seperti biasanya diberikan, melaporkan bantuan atau manfaat yang signifikan secara klinis. Ada 4 temuan utama adalah sebagai berikut. 1. Psikologi menghasilkan beberapa perbaikan untuk sebagian besar responden. Lalu yang kedua, adapun jenis profesional kesehatan mental yang paling bermanfaat, psikiater, psikolog, dan pekerja sosial semua menerima nilai tinggi. Lalu yang ketiga, responden yang menerima psikoterapi sendiri meningkat sebanyak mereka yang menerima psikoterapi plus pengobatan sebagai bagian dari mereka pengobatan. Yang keempat, dalam survei ini, perawatan lebih lama, lebih banyak sesi terkait dengan lebih banyak perbaikan. Pengobatan berbasis bukti dan praktek berbasis bukti. 1. Banyak penelitian lain telah dilakukan untuk menentukan apakah psikoterapi bekerja dan juga beberapa pendekatan terhadap psikoterapi lebih mungkin menghasilkan manfaat daripada pendekatan. Mungkin yang paling menarik dalam psikologi klinis saat ini adalah pertanyaan apakah perawatan dengan bukti, misalnya psikoterapi yang telah terbukti lebih baik daripada tidak ada pengobatan, lebih manjur dan lebih efektif daripada terapi lain. Yang kedua, penting untuk membuat perbedaan antara pengobatan berbasis bukti dan praktik berbasis bukti. Perawatan berbasis bukti awalnya disebut perawatan yang didukung secara empiris atau divalidasi secara empiris mengacu pada intervensi atau teknik yang telah menghasilkan perubahan. Praktik berbasis bukti adalah kategori yang lebih luas yang termasuk di dalamnya perawatan yang diinformasikan oleh sejumlah sumber termasuk bukti ilmiah tentang intervensi, keahlian klinis, dan kebutuhan dan preferensi pasien. Penunjukan yang terakhir dengan datang semata-mata dari hasil uji klinis terkontrol. Contoh terbaru dari meta-analisis yaitu pemeriksaan statistik dari beberapa studi yang digabungkan dibahas secara lebih rinci di bawah, menawarkan contoh yang baik dari pekerjaan yang dilakukan untuk memeriksa perawatan berbasis bukti dibandingkan dengan yang lain. Temuan utama termasuk 1. Remaja yang menerima perawatan berbasis bukti memiliki hasil yang lebih baik daripada 62% remaja yang menerima perawatan biasa. Lalu yang kedua,
pada tindak lanjut jangka panjang hingga 2 tahun ke depan, hasil yang lebih baik untuk remaja yang menerima praktik berbasis bukti dipertahankan dibandingkan dengan remaja yang menerima pendekatan terapi lainnya. Lalu yang ketiga, perbedaan efek antara perawatan berbasis bukti dan pendekatan lain bukan karena kecenderungan untuk studi pendekatan berbasis bukti untuk melibatkan 1. Tugas pekerjaan rumah yang lebih efektif, 2. Terapis penelitian, 3. Lebih sedikit sampel contoh, 4. Pengaturan berbasis universitas, yang kelima sampel dengan psikoterapi yang kurang parah, atau yang keenam lebih sedikit etnis minoritas muda. Fitur umum yang dengan banyak terapi, 1. Keragaman yang jelas di antara psikoterapi kadang-kadang bisa membuat kita mengabaikan kesamaan yang nyata di antara mereka. Salah satu alasannya adalah bahwa pemasok psikoterapi merek baru harus menekankan fitur khusus dari produk itu. Lalu para peneliti mungkin tidak setuju dengan bagaimana faktor-faktor umum yang berpengaruh dalam mempengaruhi perubahan terapi pada pasien, menunjukkan bahwa faktor-faktor umum menjelaskan sebagian besar efek yang dikaitkan dengan psikoterapi. Yang lain, sementara mengakui bahwa faktor-faktor umum memang memainkan peran utama dalam perubahan terapeutik atau terapi, berpendapat bahwa faktor-faktor spesifik untuk jenis intervensi tertentu, misalnya mengubah kognisi dan pemikiran dalam terapi perilaku kognitif untuk depresi, bertanggung jawab untuk perubahan terapi yang signifikan di atas atau di luar apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh faktor-faktor umum. Hubungan atau aliansi terapi. Penelitian menunjukkan bahwa sifat hubungan atau aliansi terapi antara pasien dan terapis merupakan elemen penting yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan psikoterapi. Meskipun tidak semua terapi akan meningkatkan hubungan ke status agen kuratif utama, hampir semua terapis akan membuktikan impotensi unik dari hubungan tersebut. Lalu peran pakar diasumsikan bahwa terapeutis berupa membawa situasi terapi lebih dari sekedar penerimaan, kehangatan, rasa hormat, dan minat. Lalu ada yang membangun kompetensi atau penguasaan. Di satu sisi, tujuan dari sebagian besar terapi adalah menjadikan klien manusia yang lebih kompeten dan efektif. Semua figur psikoterapi sebelumnya akan memfasilitasi pencapaian efektivitas dan kepuasan yang lebih besar. Lalu faktor tidak spesifik, sebut saja iman, harapan, atau peningkatan untuk kompetensi. Terapi yang berhasil cenderung dikaitkan dengan faktor non-spesifik tersebut. Banyak faktor yang dapat berkonspirasi untuk mempromosikan harapan tersebut. Akan menyenangkan jika psikoterapi adalah rutinitas sederhana di mana terapis membuat diagnosis, menyampaikannya kepada pasien, memberikan 1 atau 2 ceramah, dan presto pasien disembuhkan. Sayangnya semuanya tidak berjalan seperti itu. Memang seringkali perlu menghabiskan banyak waktu mengoreksi harapan pasien bahwa mereka akan diberikan resep psikologis sederhana. Karena psikoterapi adalah proses yang aktif, dinamis, kepasifan, dan kurangnya motivasi dapat menjadi hambatan. Pasien atau klien. Adakah karakteristik khusus atau umum pasien yang mempengaruhi hasil terapi? Pertanyaan sederhana seperti itu benar-benar tidak memiliki jawaban selain tergantung. Alasannya adalah bahwa hasil terapi adalah peristiwa yang sangat kompleks yang tidak dibentuk oleh karakteristik pasien saja. Mereka juga ditentukan oleh kualitas dan keterampilan terapis, jenis prosedur terapi yang digunakan, keadaan dan lingkungan pasien, dan sebagainya. Tingkat kesulitan pasien. Generalisasi di luar negeri yang sering dilakukan oleh dokter adalah bahwa individu yang paling membutuhkan terapi adalah orang-orang yang akan menerima manfaat terbesar darinya. Versi yang lebih canggih dari hubungan ini tercermin dalam perbedaan Troups dan Kharkov antara perasaan pasien yang terganggu dan gangguan perilaku mereka yang terbuka. Lalu ada intelijen. Beberapa pendekatan terapi membutuhkan banyak bicara, artikulasi pengalaman masa lalu,
wawasan, dan introspeksi. Pendekatan terapi ini mungkin bergantung pada metafora dan asosiasi tematik yang kompleks antara pengalaman seseorang. Jenis terapi ini membutuhkan tingkat kecerdasan yang wajar, itu menurut Garfield 1994. Kemudian ada usia. Hal lain dianggap sama. Orang dewasa muda telah lama dianggap sebagai taruhan terbaik untuk terapi dibandingkan dengan orang dewasa yang lebih tua. Sebaliknya, tampaknya tidak ada tren yang jelas antara usia dan keberhasilan psikoterapi di kalangan remaja. Lalu yang terakhir ada pengakhiran, evaluasi, dan tindak lanjut. Tentunya diharapkan bagi klien tidak akan menjalani psikoterapi sepanjang hidupnya. Ketika terapis mulai percaya klien mampu menangani masalah sendiri, diskusi tentang penghentian dimulai. Kadang-kadang penghentian adalah proses bertahap di mana rapat dikurangi, misalnya dari seminggu sekali menjadi sebulan sekali. Menurut Sadler, 2010, pendekatan psikodinamika untuk terapi berfokus pada motif dan konflik bawah sadar dalam mencari akar perilaku. Ada 7 fitur utama psikodinamika dalam psikoterapi menurut Sadler 2010. Yang pertama, mendorong pasien untuk fokus pada pengaruh dan ekspresi emosi. Yang kedua, membantu orang mengeksplorasi upaya mereka untuk menghindari pikiran dan perasaan yang menyusahkan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan berfokus pada tema dan pola yang berulang dalam pikiran, perasaan, dan perilaku pasien. Yang keempat, membantu pasien mendiskusikan bagaimana pengalaman masa lalu mempengaruhi hubungan, perasaan, dan perilaku mereka saat ini. Yang kelima, berfokus pada hubungan interpersonal dan pengalaman interpersonal. Yang keenam, berfokus pada hubungan terapi saat ini. Yang terakhir, mendorong pasien untuk mengeksplorasi kehidupan fantasi, misalnya pikiran, perasaan, mimpi tanpa sensor. Yang selanjutnya ada pandangan Freudian. Asumsi utama teori Freudian, determinisme psikis, menyatakan bahwa segala yang kita lakukan memiliki makna dan tujuan dan diarahkan pada tujuan. Yang pertama, naluri. Naluri kehidupan adalah dasar untuk semua aspek perilaku yang positif dan konstruktif. Yang kedua, struktur kepribadian. Ada ide. Ide adalah tugasnya adalah kesenangan, mencapai kepuasan, keinginan, dan kebutuhan. Yang kedua ada ego. Tugas realitasnya memediasi tuntutan ide dan superego. Yang terakhir ada superego, tugas moral mengembangkan hati nurani. Yang selanjutnya ada tahapan psikoseksual. Di tahapan psikoseksual, masing-masing ditandai oleh keterlibatan zona sensitif seksual tertentu dari tubuh, terutama selama 5 tahun pertama. Selanjutnya kegelisahan. Padanya memunculkan pembentukan ego, dan kemudian superego menghasilkan kecemasan pengalaman menyakitkan yang efektif. Yang selanjutnya pertahanan ego. Kita telah membahas bahwa ego menggunakan proses sekunder dari ingatan, penilaian, dan pembelajaran untuk menyelesaikan masalah dan mencegah ancaman lingkungan. Ada teknik psikodinamika dalam psikoterapi. Analisis menganggap gejala neurosis sebagai tanda-tanda konflik antara ide, ego, superego, dan tuntutan realitas. Selanjutnya, ada analisis mimpi, analisis of dream. Mimpi dipandang sebagai pemenuhan keinginan simbolis yang sering memberikan, seperti asosiasi gratis. Selanjutnya ada perlawanan resistensi. Pasien akan berusaha menyangkal upaya untuk melarutkan metode neurotik untuk menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya ada pemindahan atau transference. Pada tingkat tertentu, pemindahan berfungsi dalam sebagian besar bentuk psikoterapi verbal. Dan selanjutnya ada penafsiran interpretation. Interpretasi adalah landasan dari hampir setiap bentuk psikoterapi dinamis. Selanjutnya ada alternatif psikoanalisis. Teori psikoanalitik mengalami modifikasi besar-besaran oleh neo-Freudian, Alfred Adler, Carl Jung, Otto Rank, analisis ego, dan lainnya. Kontribusi Freud tetap ada, tetapi penekanannya sering berubah. Jung membuat lebih banyak mimpi dan proses simbolik. Selanjutnya ada analisis ego. Gerakan analisis ego yang berasal dari dalam kerangka psikoanalisis tradisional dan bukan sebagai kelompok keseimbangan. Berpendapat bahwa analisis psikoklasik terlalu menekankan penentu bawah sadar dan naluria dengan mengorbankan proses ego. Selanjutnya ada psikoterapi antar pribadi, perawatan yang didukung secara empiris. Psikoterapi interpersonal (IPT) adalah pendekatan singkat
dan berorientasi wawasan yang telah diterapkan terutama untuk gangguan depresi, meskipun telah dimodifikasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan lain, misalnya ketergantungan zat, bulimia. Selanjutnya, ada evaluasi psikodinamika psikoterapi. Evaluasi ini kami diinformasikan oleh Masyarakat Psikologi Klinis Asosiasi Psikolog Amerika, Divisi 12. Ada interpretasi dan wawasan. Yang pertama itu frekuensi interpretasi yang dilakukan tidak terkait dengan hasil yang lebih baik. Yang kedua, interpretasi transferensi tidak menghasilkan tingkat pengalaman afektif yang lebih besar pada pasien dibandingkan dengan jenis interpretasi lain atau jenis intervensi lainnya. Yang ketiga, interpretasi oleh terapis lebih mungkin menghasilkan respon defensif pada bagian pasien daripada jenis intervensi lain. Yang keempat, keakuratan interpretasi dokter mungkin lebih rendah dari yang diyakini sebelumnya. Selanjutnya ada faktor kuratif. Bukti empiris menunjukkan pada kualitas dan kekuatan aliansi terapeutik. Selanjutnya ada kurangnya penekanan pada perilaku. Praktisi stereotip psikoterapi psikoanalitik memainkan peran yang relatif pasif, kecuali untuk interpretasi. Selanjutnya ada ekonomi psikoterapi. Sesuai sifatnya, rekonstruksi kepribadian, psikoanalisis adalah prosedur yang panjang dan mahal, khususnya lebih dari 3 hingga 5 tahun. Persiapan yang panjang dan mahal dari para praktisi memastikan bahwa itu akan menjadi pekerjaan yang mahal. Selanjutnya ada pendekatan humanisme. Pendekatan humanisme memiliki perspektif bahwa seseorang menjalankan pilihan bebas dalam mengejar potensi diri dan aktualisasi diri mereka, serta menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang bersatu, utuh, dan unik, dan dalam perspektif humanisme memahami berarti menghargai kualitas dan pemahaman yang hanya dapat dicapai dengan kesadaran atas pengalaman orang tersebut. Selanjutnya, ada terapi eksistensial. Psikologi eksistensial menolak pandangan mekanistik Freudian dan malah melihat orang-orang terlibat dalam pencarian makna kehidupan, peningkatan kesadaran spiritual, dan pertumbuhan individu, menurut Bugental pada tahun 1978. Eksistensial membuat pernyataan karakteristik manusia yang mendasar adalah pencarian makna yang dilakukan dengan melalui imajinasi, simbolisasi, dan penilaian. Perspektif eksistensial menyatakan sisi penting dari kepribadian adalah pengambilan keputusan yang melibatkan dunia dari fakta dan kemungkinan. Tujuan akhir dari psikoterapi eksistensial adalah untuk membantu individu mencapai titik di mana kesadaran dan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara bertanggung jawab. Melalui terapi, seseorang harus belajar untuk menerima tanggung jawab atas keputusannya sendiri, dan untuk mentolerir kecemasan yang menumpuk saat seseorang bergerak menuju perubahan. Terapi eksistensial adalah pertemuan yang harus memungkinkan klien untuk mendekati pengalaman dengan mengalami diri. Klien dapat belajar untuk melampirkan makna dan nilai pada kehidupan. Terkadang, terapis akan menghadapi klien dengan pertanyaan-pertanyaan yang memaksa klien untuk memeriksa alasan kegagalan mencapai makna dalam kehidupan. Selanjutnya ada logoterapi. Teknik yang mendorong klien untuk menemukan makna dalam apa yang tampak seperti dunia yang berperasaan, tidak peduli, dan tidak berarti. Logoterapi kemudian berusaha menanamkan rasa tanggung jawab dan kewajiban klien sendiri terhadap kehidupan tersebut. Frank membuat banyak tanggung jawab, menganggapnya lebih penting daripada peristiwa historis dalam kehidupan klien. Yang penting adalah makna masa kini dan prospek pada masa depan. Frank mempunyai dua teknik, yaitu niat paradoksal dan derefleksi. Yang pertama, niat paradoksal adalah teknik yang populer di mana klien diberitahu untuk secara sadar berusaha melakukan perilaku atau respon yang merupakan objek kecemasan dan perhatian. Lalu, kecemasan tersebut diganti dengan keinginan paradoks. Sebagai contoh, dalam kasus klien takut gemetar di hadapan instrukturnya. Frank pada tahun 1965 menginstruksikan kliennya untuk berkata pada dirinya sendiri, "Oh, ini instruktur, sekarang saya akan menunjukkan kepadanya betapa gemetarnya saya. Saya akan benar-benar menunjukkan kepadanya betapa baiknya saya bisa bergetar." Yang kedua, direfleksi. Memerintahkan klien untuk mengabaikan perilaku atau gejala yang menyusahkan. Banyak klien yang terbiasa dengan respon
dari reaksi tubuh mereka. Derefleksi berupaya mengalihkan perhatian klien ke aktivitas dari derefleksi yang lebih konstruktif. Yang ketiga ada terapi Gestalt. Dalam terapi Gestalt, penekanannya adalah pada pengalaman saat ini dan pada kesadaran langsung akan emosi dan tindakan. Pengertiannya, pusat terapi Gestalt adalah konseptualisasi orang tersebut sebagai keseluruhan yang terorganisasi, bukan sebagai kumpulan emosi, kognisi, dan perilaku yang terputus-putus. Laporan terapi Gestalt adalah peringatan bahwa seorang individu harus menggambarkan kesadaran tidak hanya tentang diri mereka sendiri, tetapi juga tentang cara-cara di mana mereka mengalahkan diri mereka sendiri. Poin pertama, sekarang. Bagi Pearls, kenyataan adalah sekarang, perilaku sekarang, dan pengalaman adalah sekarang. Mencari jawaban di masa lalu berarti berurusan dengan yang sudah tidak ada. Bagi terapi Gestalt, kecemasan adalah jarak antara sekarang dan nanti. Selama terapi, pasien diminta untuk mengulangi kata-kata seperti, sekarang saya sadar, atau terapis akan sering bertanya, apa yang Anda ketahui sekarang? Peran terapis adalah untuk terus-menerus meminta perhatian pasien untuk menghadirkan perasaan, pikiran, dan pengalaman. Namun, terapis tidak menafsirkan karena diasumsikan bahwa kesadaran sekarang memiliki kekuatan penyembuhan sendiri. Kesadaran itu akan memungkinkan pasien untuk mengintegrasikan aspek-aspek yang sebelumnya tidak diakui dari kepribadiannya. Yang kedua, ada perilaku nonverbal. Untuk menyelidiki pasien dan mengekspos permainan yang dimainkan, terapis sering memperhatikan perilaku nonverbal pasien. Mungkin mengatakan satu hal, tetapi menyarankan yang sebaliknya, melalui berbagai syarat. Dengan memperhatikan isyarat nonverbal, terapis mampu memotong hingga pengalaman yang signifikan. Terapis kemudian menggunakan isyarat postur untuk mendapatkan perasaan yang ada sekarang dan membantu pasien menghubungi mereka. Poin selanjutnya adalah mimpi. Terapi Gestalt berupaya membuat pasien menghidupkan kembali mimpi-mimpinya di ruang terapi. Dalam terapi Gestalt, pasien menemukan bagian dalam dirinya dengan berhadapan langsung dengan pengalaman mimpi. Mimpi menyampaikan pesan atau bahkan melambangkan sisi yang saling bertentangan dengan diri. Dengan memainkan bagian dari berbagai orang atau benda dalam mimpi, individu dapat belajar menggali dan mengidentifikasi bagian-bagian diri yang terrealisasi dan kemudian mengintegrasikannya. Selanjutnya, top dog dan underdog. Ketika konflik melibatkan aspek kepribadian yang berlawanan, pasien mungkin diminta untuk mengambil setiap bagian dalam dialog. Top dog adalah superego dan berisi keharusan yang diproyeksikan dari kepribadian, termasuk dari perintah orang tua atau sejenisnya. Sedangkan underdog mirip dengan ide. Itu primitif, mengelak, dan terus-menerus mengganggu upaya top dog. Dengan memainkan kedua peran dalam dialog, pasien dapat mengintegrasikan dua aspek yang saling bertentangan dari diri. Selanjutnya, pertahanan. Dalam terapi Gestalt, tujuannya adalah mengekspos permainan yang dimainkan klien dan pertahanan yang mereka sembunyikan. Pearls menjelaskan perilaku neurotik dalam hal lapisan. Pada lapisan pertama, klien memainkan permainan menghindari, menghadap diri, dan secara umum bukan orang yang otentik. Terapi Gestalt memaksa seseorang untuk mengalami dan menjadi sadar akan penipuan ini. Tapi kesadaran ini mengancam karena itu mengarah pada pengalaman ketakutan yang ditimbulkan Shams. Selanjutnya, tanggung jawab. Yang sangat penting dalam terapi Gestalt adalah membuat klien menerima tanggung jawab atas tindakan perasaan mereka sendiri. Singkatnya, jika seseorang harus mengekstrak diri, paparan terapi Gestalt 4 kata yang paling deskriptif. Mereka mungkin kesadaran, pengalaman sekarang, dan tanggung jawab. Poin selanjutnya, Gestalt Games. Klien diajarkan untuk menambahkan frasa, dan saya bertanggung jawab untuk itu, ketika menggambarkan sesuatu tentang diri mereka sendiri. Jadi, saya bukan orang yang sangat bahagia, dan saya bertanggung jawab untuk itu. Permainan lain melibatkan membuat klien mengulangi lagi dan lagi beberapa kalimat atau komentar yang dianggap penting oleh terapis. Selanjutnya, aturan pada terapi Gestalt menurut Levitsky dan Pearls pada tahun 1970. Yang pertama, komunikasi adalah dalam present tense. Kedua, komunikasi adalah antara yang sederajat. Ketiga, seseorang menggunakan bahasa I daripada bahasa it.
klien terus berfokus pada pengalaman langsung, tidak ada gosip, dan pertanyaan tidak disarankan. Selanjutnya, sila moral dalam terapi Gestalt yang dijelaskan oleh Naranjo pada tahun 1970. Yang pertama, hidup sekarang. Kedua, tinggal di sini. Yang ketiga, berhenti membayangkan. Keempat, berhenti berpikir yang tidak perlu. Kelima, mengungkapkan secara langsung. Keenam, waspadai kesenangan dan ketidaknyamanan. Tolak semua keharusan dan auks yang bukan milik Anda. Bertanggung jawab penuh atas tindakan, pikiran, dan perasaan Anda. Menyerah untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya. Yang terakhir ada terapi emosi. EFT adalah proporsi teoritis bahwa emosi pada dasarnya adaptif dan bahwa emosi memberi nilai, makna, dan arah pengalaman hidup kepada kita. Karena emosi membantu kita mengintegrasikan pengalaman hidup kita. Pengaturan diri secara emosional diperlukan untuk pertumbuhan pribadi. Dari perspektif ini, disfungsi adalah hasil dari beberapa penurunan dalam kemampuan untuk mengintegrasikan pengalaman ke dalam diri yang koheren. Dalam kemampuan untuk mengalami dan mengidentifikasi keadaan emosi, dan dalam kemampuan untuk mengatur emosi. Dalam EFT, terapis memberi lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga pasien dapat lebih menyadari berbagai aspek pada dirinya, dapat mengakses dan mengeksplorasi keadaan emosional, dan dapat belajar untuk mengatur dengan lebih baik, dan pada akhirnya mengubah keadaan emosi ini meskipun relevan. Meskipun relevan, EFT memiliki dukungan empiris. Meta-analisis menunjukkan bahwa itu adalah pengobatan yang efektif dan dengan demikian lebih baik dibandingkan dengan bentuk pengobatan lain. Kelebihan dan kekurangan terapi eksistensial humanistik. Kelebihannya yang pertama adalah teknik ini dapat digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. Yang kedua, adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, memanusiakan manusia. Keempat, bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomenal sosial. Yang kelima, pendekatan terapi eksistensial lebih cocok digunakan pada perkembangan klien seperti masalah karir, kegagalan dan perkawinan, pengucilan dalam pergaulan, ataupun masa transisi dalam perkembangan dari remaja menjadi dewasa. Kekurangannya, dalam metodologi, bahasa dan konsepnya ya mistikal. Kedua, dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas. Keempat, memakan waktu yang lama. Yang terakhir, terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya. Saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok 5. Di sini ada teknik tradisional terapi perilaku. Dalam penjelasan mereka tentang keberhasilan metode terapi mereka, banyak terapi perilaku tampaknya mengabaikan hubungan sebagai faktor yang berkontribusi. Namun dalam akun Wolpe 1958 tentang desensitisasi sistematis kami menemukan bahwa terapis disarankan mengadopsi sebagai sikap penerimaan terhadap pasien untuk menjelaskan kesulitan mereka kepada mereka dan menjelaskan alasan perilaku untuk perawatan. Teknik dan prosedurnya biasanya menggunakan wawancara dan mengisi kuesioner. Selanjutnya ada terapi paparan. Istilah terapi paparan menggambarkan teknik terapi perilaku yang merupakan penyempurnaan dari satu set prosedur awal. Akar terapi paparan dapat ditelusuri Messerman 1943 yang mempelajari reaksi kecemasan dan perilaku menghindar pada kucing. Studi Messerman terlibat menginduksi perilaku neurotik pada kucing oleh mengolah seperti kejutan di bawah lingkungan kondisi tertentu. Dia kemudian menemukan bahwa perilaku menghindar dapat dipadamkan jika kucing terpaksa tetap dalam situasi yang sebelumnya mereka kaget, yaitu tidak melarikan diri atau menghindar itu mungkin. Ya, teknik terapi paparan yang tahap pertamanya adalah mempersiapkan pasien dengan menjelaskan perlunya memperoleh perilaku baru, membuat pasien
menerima latihan perilaku sebagai perangkat yang bermanfaat dan mengurangi apapun kecemasan awal atas prospek bermain peran. Terus yang tahap keduanya melibatkan pemilihan target situasi. Pada titik ini banyak terapi akan menggambar sebuah hierarki situasi bermain peran atau latihan. Selanjutnya ada terapi aversi. Aplikasi ini berdasarkan pada prinsip yang tampaknya sederhana itu, ketat. Ketika respon diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan, misalnya hukuman atau rasa sakit, kekuatannya itu akan mengurangi. Seperti WOLPI 1973, terapi aversi itu terdiri dari secara operasional, pemberian stimulus, terus permusuhan untuk menghambat emosi yang tidak diinginkan respon, dengan demikian mengurangi kekuatan kebiasaannya. Nah, stimulus yang tidak menyenangkan itu biasanya ditempatkan dalam kedekatan temporal. Dengan perilaku yang tidak diinginkan, itu idenya adalah bahwa asosiasi permanen antara perilaku yang tidak diinginkan dan stimulus yang tidak menyenangkan akan dipalsukan dan pengkondisian itu akan terjadi. Selanjutnya ada terapi aversinya. Teknik terapi aversinya itu biasanya berupa mengoreksi konsekuensi dari suatu tindakan yang membuat perilaku tersebut cenderung tidak berulang. Itu kayak misalnya seorang remaja yang telah menggunakan spidol untuk menulis sebuah coretan gitu di dinding kamar tidur, mungkin diperlukan untuk menerapkan lapisan cat baru untuk semua dinding kamarnya itu kembali seperti semula. Terus selanjutnya ada terapi kognitif dari Beck. Model intervensi ini memerlukan menggunakan teknik kognitif dan perilaku untuk memodifikasi pola berpikir disfungsional yang menjadi ciri masalah atau gangguan yang dimaksud oleh Beck 1993. Misalnya, orang yang mengalami depresi mereka dan masa depan mereka, itu tuh dia kayak biasanya keyakinannya cenderung negatif atau pesimis tentang diri mereka, dunia mereka, dan masa depan mereka. Nah, terus untuk tekniknya sendiri itu biasanya itu memperbanyak atau meningkatkan tingkat kegiatan yang menyenangkan gitu, jadi kayak berbau positif gitu. Terus mengadakan pelatihan asertif dan bermain peran. Terus mengidentifikasi pemikiran otomatis yang terjadi sebelum atau selama episode disporik. Misalnya, saya tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar gitu, pokoknya kayak gitu. Selanjutnya ada yang terakhir ini, terapi perilaku dialektik. Terapi perilaku dialektik ini menurut Linhan adalah perawatan kognitif perilaku yang relatif untuk borderline personality disorder atau BPD, dan terkait kondisi yang melibatkan disregulasi emosional yang impulsif. Nah, Linhan sendiri itu mengembangkan DBT berdasarkan dia pengalaman klinis dengan wanita yang didiagnosis BPD yang terlibat dalam perilaku melukai diri sendiri biasanya. Nah, itu teori di balik DBT berpendapat bahwa individu dilahirkan dengan gaya temperamental, biasanya seperti itu, yang rentan secara emosional itu dalam interaksi dengan keluarga yang tidak sah, lingkungan menyebabkan disregulasi emosional dan perilaku merugikan diri sendiri. Nah, terus yang terakhir ini ada teknik dari terapi perilaku dialektik. Nah, itu yang pertama itu ya
ada mindfulness, kemampuan untuk menyadari momen. Nah, yang kedua itu biasanya regulasi emosional, itu mengidentifikasi emosi, itu menghargai efek emosi pada diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, toleransi tekanan, biasanya itu belajar untuk mengatasi stres situasi dan untuk menenangkan diri. Yang keempat, antar pribadi efektifan, itu biasanya belajar untuk menangani konflik interpersonal secara efektif untuk mendapatkan keinginan seseorang secara tepat dan kebutuhan terpenuhi, dan secara tepat mengatakan tidak permintaan yang tidak diinginkan dari orang lain itu sendiri. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.